Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam acara Persekutuan Doa Dewasa Muda GKI Dharma Satellite. Terima kasih pertama-tama untuk mengundang saya untuk bisa sharing lagi bersama-sama dengan Anda semua. Jadi keinget persekutuan doa saya di GKI Dharma Satellite pada saat saya muda dulu, ya kan? Dulu saya sering juga mengikuti kebaktian atau persekutuan doa. Dan saya senang melihat Anda semua persekutuan doa dewasa muda yang kali ini memang sungguh luar biasa gitu ya. Anda kompak semua dan bersyukur pada Tuhan kalau Anda semua boleh bertumbuh dan bisa dipertemukan kali ini dalam keadaan sehat. Nah, saudara-saudara, kali ini yang diminta oleh panitia kepada saya untuk sharing adalah sebuah tema yang menggambarkan situasi terkini di mana orang itu sering menunda-nunda gitu di dalam kehidupannya. Mau apa ditunda. Nanti dulu deh kita pertimbangkan kayak gitu ya. Nah, concern ini dimintakan kepada saya untuk bisa sharing pengalaman hidup saya agar bisa menginspirasi lah, semoga bisa berbagi informasi apa yang pernah saya alami selama ini. Nah, seringkali memang di dalam kehidupan kaum muda, termasuk saya juga, seringkali kami juga dihadapkan dalam situasi di mana kita itu sering menunda begitu terhadap segala macam yang akan kita lakukan. Bahkan seringkali Tuhan Yesus pun juga pernah memberi contoh. Dia pernah berkata dalam contoh perkawinan di Kana gitu ya, di dalam Yohanes 2. Itu pada saat ibunya bilang, ini yang punya gawe kawinan kehabisan anggur gitu. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang, saatku belum tiba gitu ya, bahwa saat mujizat itu belum tiba, sehingga Tuhan Yesus ya pernah kok nunda-nunda kayak gitu ya, sehingga kita sering jadikan itu alasan untuk kemudian ya kita tunda dulu dah, kita lihat bagaimana ke depan. Nah, bagaimana sikap ini? Oleh karena itu saya sudah menyiapkan sebuah presentasi gitu ya, yang akan saya coba sharingkan di kesempatan kali ini. Nah, mungkin ini bisa membantu kita di dalam pemahaman mengenai kenapa kok kita itu harus menunda, gitu ya. Nah, judul daripada tema yang kita bawakan, saya akan sharingkan kali ini adalah why wait, kenapa mesti nunda, gitu ya. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang dikirimkan oleh panitia. Saya coba men-sharingkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari panitia ini dulu lah. Ya, kita jalani ada kira-kira 9 pertanyaan yang ingin digali gitu, sehingga saya akan coba sharingkan melalui presentasi ini. Ya, nah, yang pertama adalah ini pertanyaannya mengenai work sama life balance. Gitu. Bagaimana mengatur prioritas pilihan hidup supaya work sama life balance itu relationship, family, pelayanan segala macam itu bisa tetap ada mengingat jadwal saya yang sangat padat. Nah, saudara-saudara, pada saat kita ngomong soal prioritas, kita harus membuat yang namanya life sama work atau itu seimbang, gitu ya. Saya selalu bilang bahwa kerja ya kerja, tapi ya tetap harus bisa menikmati hidup. Nah, kombinasi ini saya pernah diwawancara beberapa saat yang lalu, dan saya bilang saya itu punya hobi saya itu 3M ya. M yang pertama itu makan, karena saya sering kali makan, senang sekali kuliner. Kita kemana-mana makan, postingan saya banyak soal makan. Itu hobi saya yang pertama. Hobi yang kedua adalah M yang kedua adalah musik. Nah, seperti Anda semua ketahui, saya pemain musik juga di gereja, ibadah setiap kali main musik gitu ya. Nah, M yang ketiga adalah mobil. Nah, ini hobi saya, terutama mobil-mobil antik gitu. Saya senang sekali. Jadi ini hobi-hobi saya yang membalance pekerjaan saya. Jadi kalau saya bekerja, itu balance-nya adalah hobi atau kesenangan. Sehingga kayak kalau saya kerja keras Senin sampai Jumat kerja gitu ya. Nah, saya usahakan weekend itu diisi dengan ini. Bahkan pada saat saya bekerja pun, saya tetap bisa menikmati pekerjaan saya karena ada balance. Malamnya mesti makan yang enak gitu ya kan. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Seperti contohnya saya baru pulang dari Bali, saudara. Ya, kemarin long weekend saya sempat
jalan-jalan ke Bali, short weekend gitu. Nah itu pun sama, itu juga untuk membalance dari hektik kerja saya yang cukup sangat-sangat padat, sehingga saya memerlukan balance itu. Dan pun di Bali pun saya menikmati makan, ya, menikmati kuliner. Saya dapat kesempatan untuk pergi ke mana namanya, kebun vintage namanya, itu sebuah museum mobil-mobil kuno, itu keren. Nah ini membuat balance dalam hidup saya. Dan ini jangan ditunda, saudara. Iya kan? Jangan ditunda. Anda jangan bilang, wadah jalan-jalannya nanti deh, ini masa pandemi gitu ya. Nggak punya duit, kita ngikut aja. Sehingga Anda akan stressful. Dan ini harus dibalance. Balance ini harus jalan gitu ya. Nah, ada sebuah survei bisa saya sharingkan di sini. Dikatakan you have to travel like a boss gitu. Tetap liburan tanpa mengurangi produktivitas. Jadi kita ya kerja, tapi ya liburan. Tapi liburan juga bisa tetap kerja gitu. Kayak kemarin di Bali itu saya ya nggak full 24 jam liburan gitu. Tetap ada Zoom meeting, tetap ada telepon, tetap ada saya mengurusi desain advertising dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu ya tetap saya kerjakan gitu. Ada yang tanya mengenai cukai rokok dan lain sebagainya pada saat saya lagi dipikir kolam renang ya kerja, tapi ya menikmati gitu. Nah ini harus kombinasi, harus ada supaya balance itu tetap ini. Jangan ditunda gini. Nanti dulu ya, saya lagi liburan. Nanti tanyanya Senin aja waktu kerja. Gitu kan? Atau pada waktu kerja lagi sibuk, terus kemudian istri ngajakin, gimana ya kalau kita mikir soal mau weekend ini mau ngapain? Terus nanti weekend nanti lah. Dimikir nanti, sekarang lagi kerja. Nah, ini jangan ditunda. Bareng-bareng aja. Dalam pekerjaan saya sekarang ini, saya harus ada di 4 kota yang berbeda setiap saat. Jadi rumah di Surabaya, kantor ada di Kudus. Kalau di Kudus saya tinggal di Semarang, gitu ya. Tetapi ada juga kantor di Jakarta, sehingga saya harus muter terus di antara 4 kota ini. Nah, terus kapan liburannya gitu? Ya bareng. Jadi saya selalu traveling ini ajak istri saya untuk traveling bareng-bareng sambil menikmati sambil bekerja. Itu untuk balance. Supaya apa? Saya tetap bisa menikmati pekerjaan saya, sementara liburan ya ada di tengah-tengah itu. Jadi perjalanan antara misalnya Semarang dengan Surabaya gitu. Itu ada dinikmati bersama-sama. Kadang-kadang kita ibadah online juga dari Surabaya ke Semarang di mobil. It's okay. Dari Jakarta ke Semarang kita menikmati semuanya itu. Intinya balance itu harus tetap ada, ya, di dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ditanya begini, apa motivasi utama untuk boosting supaya tetap gerak cepat melihat peluang, gitu kan? Nggak pakai excuse. Nah, kalau kita bicara mengenai opportunity atau peluang, itu saya sajikan di situ bahwa jangan nunggu untuk kesempatan. Kesempatan itu harus di-create, opportunity itu harus di-create. Dalam pengalaman hidup saya, enggak bakal lah opportunity itu jarang sekali datang. Kita harus mendekatkan diri pada opportunity. Nah, ini saudara, ada sebuah, saya mau sharing sedikit mengenai pemahaman mengenai ada yang bilang hoki. Wah, kamu itu hoki ya. Enak kamu masih muda sudah jadi presiden. Wah, hoki kamu tuh bisa dapat pekerjaan kayak begitu. Kamu bisa dapat keluarga kayak gitu. Wah, kamu tuh benar-benar hoki hidupmu. Ya kan, ada yang bilang, wah bulan purnama itu selalu menaungi kamu sehingga kamu itu selalu hidupnya cerah dan sebagainya. Saya bilang hoki itu sekarang ada pemahaman bahwa the science of luck namanya. Jadi hoki atau luck itu bisa disainskan, bisa diatur, bisa ditata begitu. Nah, kalau dibilang hoki itu apa? Definisinya singkatnya adalah hoki itu adalah saat bertemunya opportunity sama capability. Ya, jadi saat bertemunya antara kesempatan dan kemampuan itu hoki. Nah, yang bisa kita kembangkan dari diri kita adalah kemampuan, capability kita tingkatkan terus.
Sehingga pada saat opportunity itu datang, kita sudah siap untuk grab that opportunity. Itu namanya orang hoki. Jadi saya siap, saya belajar. Pada saat saya senggang, saya juga belajar, saya dengerin mengisi otak saya dengan hal yang positif. Saya tetap belajar, experience dan lain sebagainya. Sehingga pada saat opportunity itu ada di depan mata, kita tuh sudah siap untuk ngambil. Sementara orang lain yang tidak menyiapkan diri, opportunity sama yang datang, mereka belum siap. Seperti yang saya sering bilang, saat ini masa pandemi, gitu ya. Masa pandemi itu ibaratnya kayak malam hari. Nah, kalau malam hari, jangan mengharapkan matahari. Matahari nggak ada kalau malam. Ya kan? Matahari tutup juga department store kalau malam ya. Jadi kalau malam, jangan mengharapkan matahari. Tetapi kita percaya bahwa matahari itu akan datang besok. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menyongsong matahari besok? Jadi masa pandemi saat ini orang lagi slow, aduh ekonomi slow segala macam nggak jalan gitu ya. Jangan nunggu, kita siapkan diri kita supaya nanti kalau mataharinya muncul pada saat pandemi selesai, pada saat vaksin ditemukan, kita sudah menjadi orang yang paling siap untuk menggrab the opportunity. Ya ini attitude don't wait tadi. Jangan nunggu. Kalau kita nunggu, pandemi ini di rumah aja lah ya, udah santai-santai, tidur, tapi mau apa lagi? Kerja yang nggak boleh, keluar rumah takut, segala macam. Sehingga udahlah kita Nah, ini salah. Jangan nunggu. Kita harus tetap meng-create, menyiapkan diri kita, sehingga opportunity itu begitu ada, kita bisa langsung grab. Ya, itu sharing saya untuk yang ini. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya, kalau kita sudah setting the goal gitu ya, kita punya goal sudah di-set, tapi ya hasilnya tidak sesuai kenyataan. Nah, apakah ini bisa dibilang terlambat? It's never too late. It's never too late. Pada saat kita sudah set goal, kemudian tidak tercapai, seringkali orang itu akan bingung atau sibuk dengan mencari tahu kenapa kok gagal. Jadi kita punya goal, kita sudah set, kemudian tidak tercapai. Kita tuh sibuk dengan ngurusin kenapa kok ini tidak tercapai. Padahal sebenarnya menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita set the goal. Kalau setting the goal-nya benar, jaminan untuk tercapai itu jauh lebih besar daripada kita sekarang bingung, kok nggak tercapai ya? Kita punya goal misalnya di umur 40 saya harus punya mobil sendiri. Ya kan? Nah, setelah ulang tahun 40, saya kok belum punya mobil ya? Terus kita bingung menyalahkan diri dan bergumul dan menganalisa kenapa kita gagal untuk punya mobil di usia 40. Loh, sebentar, kita harus mundur dulu. Goalnya itu masuk akal atau enggak? Bagaimana kita set goalnya? Gitu kan? Jangan-jangan mobil yang disetkan di umur 40 itu harganya 7,5 miliar. Dan yang nggak tercapai. Tapi kalau cuma mobil yang harganya di bawah 100 juta ya bisa. Ya, paham ya? Sehingga setting the goal it's more important than achieving the goal itself. Nah, itu disebutkan di situ tayangan ini set goals like a boss. Kita harus memikirkan kayak gitu. Ada beberapa langkah-langkah lah. Jadi kayak kita ya kita harus simulasikan. Yang pertama kita harus work out, simulasikan apa yang kita mau. Yang kita mau Ferrari atau kita mau Avanza gitu. Ya semua ya pengennya Rolls Royce kalau bisa gitu kan. Tetapi kita coba ngukur diri gitu. Ya kan? Nah, yang kedua kita sebutkan apa yang kita enjoy. Apakah kita enjoy dengan prosesnya nanti? Apakah kita bisa menikmati atau kita suffering? Nah, ketiga kita mulai dari yang kecil dulu, gitu ya. Jadi urusan menabung, urusan apa, step-stepnya itu mulai dari kecil. Jangan langsung gede gitu, nggak bisa. Nah, kemudian goal-nya di-define. Benar nggak yang kita butuhkan itu? Benar nggak itu sesuai dengan angan-angan? Jangan karena goal-nya di-set karena lihat tetangga atau iri sama temennya. Jangan. Nah, ini harus benar define goal.
kemudian di break up. Break it up itu bertahap begitu. Jadi kalau mau 40 nanti punya mobil, berarti tabungan gue setiap tahun harus sekian, setiap bulan berarti harus sekian. Kemudian itu mencapai. Nah, akhirnya tercapai. Nah, yang keenam adalah kita bikin time frame. Tadi sudah benar umur 40. Apakah pas atau enggak umur 40? Jangan-jangan, wah nggak keburu ini kalau 40. Berarti 45 deh. Pada saat 45 nanti mobilnya baru datang. Nah, setting the goal itu lebih penting daripada bagaimana kita bingung ngurusin bisa tercapai atau enggak. Jadi dalam goal setting, itulah jangan pakai nunda-nunda. Tetap kita set goal-nya itu lebih penting. Ya, tidak ada yang terlambat untuk ini. Next. Nah, ditanya bagaimana caranya menata hati. Menata hati agar tetap on fire. Gitu ya. Supaya kita tetap mood-nya ada, sekalipun pencapaian kita masih terlihat jauh. Ya, kadang-kadang malah membuat kita mundur dan menunda banyak hal. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya keyakinanmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Itu firman Tuhan bilang kayak gitu, itu sama, itu urusan pelayanan. Nah, kalau goal setting juga sama. Kalau kita melihat, katakanlah sekarang perjalanan yang sering kali saya alami adalah perjalanan dari Semarang ke Surabaya, katakan begitu. Semarang adalah kilometer 420 dan Surabaya itu adalah kilometer 740. Nah, pada saat saya sudah mencapai kira-kira 450, 460, 470 gitu ya, 500 itu Solo, 502 itu Solo. Nah, pada saat saya lihat gitu, waduh 740 ini masih jauh ya. Ya kan, masih jauh, waduh masih 300 km lagi, masih 200 km lagi, masih jauh ini, capek ini. Nah kemudian kita lihat ada rest area gitu, ya sudah santai dulu lah di sini, udah ngikutin aja, beli apa, makan, istirahat, tidur. Lah kapan nyampe Surabaya ya sudah. Kalau kita berpikir kayak begitu terus, setiap rest area kita berhenti, setiap kali, udah santai dulu lah, ngopi, habis ngopi beli tahu dan lain sebagainya. Nah ini nggak nyampe-nyampe. Kapan nyampe Surabaya? Nah, supaya bisa tetap on fire, kita set di Surabaya itu apa insentifnya? Jadi berangkat dari Semarang, di Surabaya, saya bisa ketemu mami saya. Ya kan? Nah, otomatis ini kalau ditunda-tunda, tambah lama nggak ketemu mami. Di Surabaya ada soto Imam Bonjol. Kalau saya terus berlama-lama dan tidak cepat terus jalan sampai ke Surabaya, ya soto Imam Bonjolnya ya nggak nyampe-nyampe. Kita untuk bisa tetap on fire ya, kita set goal-nya di sana dan kita tetap fokus di sana. Sehingga udah jangan lama-lama, kalau mau beli tahu deh. Tahu yang enak itu di 538. Rest area 538. Tahunya namanya tahu toilet. Oh, itu sip. Beli cepat, kenceng, nggak ketagih. Pokoknya biar cepat sampai Surabaya. Kalau enggak, ya kita nggak bisa. Terus moodnya enggak, udah tunda aja. Nah itu bagaimana caranya supaya kita bisa menata hati. Ya. Terusnya, nah ini dia. Pertanyaannya begini, pernahkah saya di titik terendah, namun memilih tidak menunda dan tenggelam dalam keadaan yang pasif? Ya, secara psikologis kondisi prokrastinasi itu menunda prioritas. Jadi apa yang harus kita kerjakan kita tunda dulu, nanti aja lah dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, itu ada satu meme yang saya taruh di situ, dikatakan when you hit your lowest point, you are actually open to the greatest change. Jadi pada saat kita itu berada di titik paling bawah, justru yang harus dilihat itu adalah semua kesempatan perubahan yang ada di atas kita, macam-macam. Ibarat gelas ya, kalau gelas itu kosong, berarti bisa diisi apa saja, bisa diisi cairan apa saja, dan itu bebas, kita punya kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengisi gelas itu sampai penuh. Tetapi kalau gelas itu isinya separuh,
Mau nggak mau ya kita cuma maksimum bisa ngisi separuhnya dong. Kalau itu isinya air, kalau terus diisi sama kopi, ya nanti airnya campur kopi. Gitu. Sehingga pilihan kita terbatas. Biasanya kalau isinya air, ya diisi air lagi. Kalau isinya bir, ya nanti diisi di top up dengan bir. Karena bir dengan kopi tidak cocok. Sehingga apa? Pada saat gelas kita kosong, sebenarnya pilihan kita jauh lebih besar. Mau diisi bir, boleh, mau diisi kopi, boleh, mau diisi air, boleh, mau diisi teh juga boleh. Nah, sehingga kesempatan untuk perubahan justru lebih besar pada saat kita hit the lowest point. Jadi jangan malah tenggelam, aduh, gue tambah susah ya, ini sudah titik terendah yang gue pernah alami dalam hidupku. Justru lihatnya, lu bisa malah macam-macam loh. Anda bisa melakukan macam-macam dengan berada di titik terendah ini. Ya, dan orang banyak bilang, wah Pak Arif ini ya, hidupnya enak terus ya kan? Mau apa-apa bisa, mau makan apa aja bisa, mau pergi kemana saja bisa. Kayak nggak ono batas sih, gitu ya, kayak nggak ada batasannya. Duitnya nggak ada serinya, gitu. Saudara-saudara, saya juga pernah miskin, ya. Saya juga pernah mengalami titik di mana saya itu sampai terpikir, saya ngomong sama istri saya, Sylvie, dia bilang, ini duitnya ini cukup nggak untuk beli susu buat Kevin sama John? Pernah loh, bukan nggak pernah. Saya pernah alami sampai, waduh ini kalau sampai nggak cukup terus pinjam duit dari siapa? Itu pernah sampai gitu. Dan penjelasannya memang kita berdoa. Dan Tuhan menolong. Tapi jangan tenggelam dalam keadaan yang kayak gitu terus ya wis nggak usah diteruskan lah ini bunuh diri saja gitu kan, nekat karena jangan. Justru kita harus melihat bahwa opportunity ini semakin besar, ya kan. Jadi jangan nunda-nunda kalau kita hit the lowest point gitu ya. Ya, berikutnya pertanyaannya, apa rutinitas harian yang menurut Koko bisa tepat membangun pribadi profesional muda? Wah, terima kasih. Saya dibilang profesional muda. Gitu. Yang anti prokrastinasi, anti menunda-nunda. Gitu. Nah, rutinitas harian. Jadi, gini, saya itu orang yang selalu hidupnya terencana. Ya, kalau saya misalnya pergi ke luar negeri gitu, itu perencanaannya itu sudah sangat-sangat matang dan detail. Jadi saya naik pesawat apa, duduknya mau di mana, sampai di sana transit di mana, saya ngapain di waktu transit, waktu sampai di tempat tujuan, siapa yang jemput, saya akan ketemu siapa, terus kemudian ada makan apa, menunya apa, makannya di mana, nginep di mana, harus confirm. Kemudian juga terus jam-jamnya dan lain sebagainya. Ini semua terencana. Sehingga saya hidup selalu ada planning-nya. Begitu juga dengan rutinitas setiap hari. Setiap hari ya harus ada planning-nya. Setiap hari bangun pagi saya harus tahu aku tuh ngapain nih hari ini. Oh, rencana saya nanti ketemu Bapak ini, ada meeting ini jam sekian, kemudian saya harus presentasi ini dan lain sebagainya. Nah, ini planning yang harus ada. Meskipun weekend. Kalau weekend ya planningnya berupa, saya nanti bangun siang, begitu weather saya jam 6 bunyi, ya saya matiin, karena saya mau bangun siang. Setelah bangun siang, tidak rencana untuk mandi, tetapi langsung pergi nyoto, makan soto ceker, ya, dari sana, pakai pakaian celana pendek aja lah. Nah, itu tetap ada planning. Setelah itu saya mau ke Mojokerto, lihat mobil antik saya yang di sana yang lagi dibenerin ininya. Planning itu ada. Nah, planning ini jangan tidak dibuat. Kalau tidak dibuat, berarti apa katanya nanti. Nah, pada saat kita mempunyai attitude apa katanya nanti, itu kita cenderung untuk menunda-nunda pekerjaan itu. Pasti itu. Sehingga planning itu harus ada di dalam setiap hari. Nah, jangan lupa bawakan planningmu itu di dalam doa. Minta penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menentukan planning. Planning bisa berubah, tidak bisa.
tiba-tiba jalan macet, tiba-tiba kondisinya hujan, tiba-tiba begini, yang kita nggak bisa, dan itu mengganggu planning. Kadang-kadang mantul, ya mantul. Tapi sudah, kita berubah. Ya kan, merubah planning, nggak masalah. Tetapi kan tidak ada proses penundaan di situ. Bukan apa katanya nanti. Bahkan untuk biasanya menuju ke tempat soto itu pun, saya minta istri saya telepon. Kamu telepon dulu dong. Jangan sampai kita sudah sampai ke sana tuh, sotonya habis atau tutup. Nah, ini bagian dari planning. Nah, kalau planning ini tidak dikerjakan dengan baik, ya hidup Anda akan easy going gitu ya. Ya udah apa katanya nanti. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya pertanyaan mengenai Mazmur 90 ayat 12. Adakah hal yang dirasa Arif perlu di-upgrade lagi dalam hidup agar hidup sesuai Mazmur? Nah, Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Nah, konsentrasi di dalam ayat ini, penekanannya bukan menghitung hari-hari, tetapi beroleh hati yang bijaksana. Jadi, wisdom-nya itu yang dicari. Jadi, kalau saya ditanya, saya mau upgrade apa? Saya mau upgrade agar saya semakin hari boleh bertambah berhikmat. Karena itu wisdom. Karena itu hati yang bijaksana. Kenapa? Karena dengan hati yang bijaksana, karena dengan hikmat, kita mampu untuk menghitung hari-hari kita. Nah, dengan kemampuan kita menghitung hari-hari, kita punya attitude untuk tidak nunda-nunda gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi kita mau belajar gimana sih hitung hari kami, aduh aku masih muda kok. Udahlah, hidupku masih 50-70 tahun lagi, santai dulu lah. Sekarang, saya masih anak saya, masih kecil lah. Dihitung-hitung ya anak-anak ini ya perlu ini dan itu. Sudahlah, santai dulu lah. Jangan. Minta wisdom-nya. Supaya dalam kita melihat situasi, melihat hari-hari kita melihat bahwa waktu kita itu nggak panjang. Waktu kita itu nggak ada yang tahu kapan bisa selesai. Nah, oleh karena itu akan membentuk kita untuk mempunyai attitude untuk tidak menunda. Nah, makanya setiap hari saya selalu doa, kalau saya doa pagi, saya selalu doa minta Tuhan memberikan hikmat. Karena kita nggak pernah tahu setiap hari itu apa yang akan terjadi. Di dalam meeting apa yang akan diutarakan, di dalam perjalanan ke kantor apa yang akan terjadi, di dalam diskusi ada keputusan apa yang mesti diambil, dan semuanya itu butuh hikmat. Dan hikmat itu hanya dari Tuhan. Dan pada saat kita mempunyai hikmat dari Tuhan, kita bisa kok melihat, oh ini urgent, oh ini mendadak prioritas, oh ini kita harus segera ambil keputusan. Dan itu akan membentuk kita untuk hidup teratur dan tidak menunda-nunda. Itu ya. Berikutnya, sebagai profesional skala nasional, kayak pembalap ya, skala nasional gitu ya. Tentunya ada tendensi menjadi perfeksionis dalam berkarya. Bagaimana mengatasi rasa takut apabila evaluasi hasil kinerja atau melakukan diri sendiri. Nah, intinya soal perfeksionis dalam berkarya. Nah, ini jujur ya, saya adalah seseorang yang mempunyai idealisme cukup tinggi. Saya adalah orang yang juga mempunyai perfeksionis. Tetapi di dalam pekerjaan dan hidup di dunia, saya harus belajar setiap hari untuk menekan agar perfeksionis saya atau idealisme saya itu tetap bisa tercapai. Tetapi kalau tidak tercapai, saya tidak kecewa. Bukan menurunkan idealisme loh ya. Saya tidak pernah. Jadi kalau idealisme itu dari 1 sampai 10, saya 10 gitu. Saya tidak menurunkan dari 10 jadi 8 supaya saya nggak kecewa. Enggak. Saya tetap idealisme saya ya 10. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong buat saya tidak kecewa kalau pencapaiannya 8 atau 9.
Nah, jadinya setiap kali di dalam bekerja, itu saya selalu mengandalkan Tuhan. Itu ada kata-kata di situ yang berkata, do your best and let God do the rest. Jadi di dalam 100% project gitu ya, nah kita bisa kerjakan maksimal berapa persen? Katakanlah kita bilang 80% adalah maksimal porsi saya Tuhan. Atau 99% saya saya bisa menyiapkan. Tetapi yang 1% punya Tuhan. Atau kita bilang, waduh karena waktu, karena situasi, karena kondisi, kita hanya bisa 60% maksimum. Ya nggak apa-apa. Serahkan 40%-nya kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikannya. Karena pasti dalam hidup pengalaman saya ada proyek-proyek yang sepertinya tidak mungkin, begitu ya. Atau proyek-proyek yang terlalu cepat untuk waktunya nggak ada. Ya udah, ya do your best. Dan hasilnya maksimal. Karena apa? Karena campur tangan Tuhan. Nah, di situ yang saya merah-merah di tulisan situ ada meragukan diri sendiri. Seringkali kita itu takut untuk jalan itu karena apa ya iso aku. Nah, pada saat kita mulai bertanya apa ya iso aku, itu jawablah dengan jawaban tapi Tuhanku bisa. Jadi jangan ragu dengan diri sendiri. Memang saya tidak mampu. Tetap never doubt God. Jangan meragukan Tuhan. Tuhan bisa melengkapi kita untuk menjadi perfect. Plus, minta Tuhan atur hati saya supaya saya tidak kecewa kalau tidak sesuai dengan idealisme saya. Beres. Ya, oke. Berikutnya adalah pertanyaan ini soal COVID. Ya kan, tahun 2020 ini lagi pandemi COVID dengan hebohnya, tapi kenapa memilih harus terus kerja tanpa nunda-nunda, apa enggak WFH saja, mengingat usia juga. Nah, pertanyaan ini bilang kalau usia saya sudah tua. Wah, ini yang mengirim pertanyaan ini tadi bilang profesional muda, sekarang bilang katanya usianya sudah tua. Jadi, ya gini, memang saya sering sharing bahwa saya itu tidak beruntung karena tidak bisa menikmati luxury of WFH, luxury of work from home. Orang-orang semua pada work from home udah berapa bulan, mungkin 7 bulan, 8 bulan, udah di rumah, terus kerja dari rumah, nggak ngantor, dan sebagainya. Sementara saya nggak ada libur tuh. Terus muter, terus kerja, dan lain sebagainya. Saya nggak punya luxury itu. Nah, buat saya iri orang yang WFH. Sementara orang-orang WFH bilang, oh ya enggak, Rif, enakan kamu kerja. Dipikir di rumah itu enak. Bosen tau lah, enakan kerja di kantor daripada ini. Ya. Jadi masing-masing punya ini sendiri gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa kau harus memilih kerja? Saya kalau milih ya milih selamat, bukan milih tidak kerja atau kerja. Tetapi memang kondisi pekerjaan saya mengharuskan saya untuk tidak bisa di rumah. Lagi-lagi kenapa? Karena memang sebagai pimpinan dari sebuah perusahaan, saya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa opportunity itu bisa di-grab. Dan di dalam planning bisnis, saya tidak memungkinkan untuk grab di opportunity kalau saya tinggal di rumah. Saya harus ke pasar, saya harus jalan, saya harus kasih training orang sales, saya harus menemui partner-partner bisnis untuk bisa bisnis ini tetap rolling di masa pandemi ini. Ya kan? Nah, tapi ada COVID. Nggak takut, tak? Nah, pertanyaan itu saya harus jawab dengan takut. Nah, terus gimana cara menghindarkan takut dan lain sebagainya? Nah, itu kartunnya itu ada di situ. Dia bilang, wah aku punya Tuhan, aku nggak perlu lah APD, nggak perlu sanitizer, nggak perlu macam-macam. Begitu masuk rumah sakit, dia klaim sama Tuhan, Tuhan, ya apa ini? Kamu katanya berkuasa, percaya sama kamu, tapi kamu nggak proteksi saya. Jawaban dari atas, nah itu ada
masker, ada sanitizer, tak suruh social distancing, macam-macam, stay safe lah, kamu nggak ngikutin gitu ya. Jadi intinya bahwa kita ya tetap kerja, tetapi kita harus tetap smart enough untuk memproteksi diri. Jadi saya pernah sharingkan juga dalam wawancara dengan majalah SWA kemarin bagaimana ketatnya protokol safety saya selama kerja. Jadi saya harus tidak ada pilihan lah. Jadi saya harus rapid rutin, kemudian mobil juga khusus disanitize terus, supir juga dijaga di karantina sehingga ada supir khusus yang bersih, kemudian APD disediakan lengkap, kemudian juga saya harus jaga kesehatan, terus masker dipakai terus dan lain sebagainya, sehingga protokol-protokol itu sangat-sangat ketat untuk saya. Jadi jangan berpikir bahwa saya bisa bebas kemana-mana. Waduh, sedilut di Bali, sedilut di Jakarta, sedilut di Semarang, sedilut di mana-mana. Nah, tapi dalam perjalanan itu saya harus mengikuti protokol yang super ketat dan jaga ini. Belum lagi saya selalu didampingi istri toh. Nah, istri saya itu suster yang nomor 1, itu paling jahat itu. Ya kan, kalau ini, ayo, masker, belum, ini ganti, nggak boleh, ini, tuh, nggak boleh, vitamin, istirahat. Nah, sehingga hidup saya ya kalau mau kerja ya memang harus jaga kesehatan gitu ya. Jadi kenapa kok saya nggak milih WFH? Karena opportunity-nya itu tidak ada di rumah, adanya di luar rumah. Sehingga saya tidak ada pilihan untuk tidak berada di tempat kerja atau di luar rumah, untuk grab the opportunity. Karena ini untuk bertahan, kalau tidak ya memang berat. Ya. Nah, saya tidak menganjurkan Anda semua untuk niru saya. Gitu ya. Terus habis gini semuanya, Pak Arif wani keluar, aku tak keluar juga. Jangan jalan. Ya, dipertimbangkan. Tetap harus punya hikmat dari Tuhan. Kalau memang harus, ya lakukan sesuai prosedur. Kalau enggak, ya sudah di rumah aja lah. Oh ada kok, saya tahu teman-teman itu di antara kalian yang mendengarkan ini. Di rumah aja tetap soge kok. Buat apa terus keluar? Wes mangan turu ae ngene omah duit teko dhewe kok. Banyak itu yang kayak gitu lah, itu yang kayak gitu modelnya itu ya sudah jaman jaga rumah. Ya toh? Sip. Oke. Nah, ini adalah kumpulan pertanyaan. Nah, saya ingin mengingatkan ini soal coronavirus ini. Dalam kehidupan kita seringkali kita pikiran kita itu penuh dengan corona gitu ya. Jadi bangun tidur, gosok gigi, corona. Nanti makan pagi, corona lagi dipikir. Berangkat ke kantor, jalan, corona lagi. Sampai di kantor kerja, ada jaga sini, virus tak ya? Corona lagi. Pulang kantor, corona lagi. Lama-lama, saudara-saudara. Yang perlu dikarantina itu bukan saudaranya. Tetapi yang perlu dikarantina itu pikiranmu, gitu loh. Pikiranmu soal corona itu yang perlu dikarantina. Loh, karantinanya bagaimana? Jadi begini, saya diminta untuk sharing, saudara-saudara, bahwa gimana caranya untuk terhindar dari corona. Saya cuma jawabannya satu, yang bisa menghindarkan saya dari corona itu yang pasti cuma satu. Apa? Saya punya Tuhan. Nah, Tuhan itu yang menjaga saya agar saya terhindar dari potensi terserang corona. Wah, kok bisa Pak Arif? Ya, apa caranya? Caranya adalah kita minta sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan akan menuntun kita. Dan itu kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda bisa merasakan kok. Saya merasakan, saya pengen makan A gitu ya, restoran A, warung A. Kok pengen sono, baru sampai sana, restorannya tutup. Bareng sampai sana, tiba-tiba penuh sama orang, sehingga saya pikir, waduh, medeni ya, nggak jadi. Nah itu salah satunya adalah cara Tuhan untuk menjaga agar kita tidak terkena corona. Kita nggak bisa menghindar kok. Ya kan, kita sudah proteksi diri, tapi apa yang bisa menjamin bahwa orang yang kita temui atau orang di sekitar kita dan sebagainya bukan orang-orang yang OTG. Tak ada yang tahu.
Dan apa terus kita pakai masker itu jaminan 100% bahwa kita nggak tertular? Tidak. Jadi gimana? Ya di rumah terus. Loh, di rumah terus juga bisa banyak yang teman-teman saya justru karena di rumah jadi dia terus imunnya nggak kuat. Sehingga ada corona lewat gitu aja terus kena. Bisa jadi. Nah, jadi gimana? Ya sudah, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik. Itu loh, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, apa aja itu yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang apa? Yaitu Tuhan. Sudah, masukkan Tuhan di dalam pikiranmu, melebihi corona. Percaya sama Tuhan, tetapi tetap jaga kesehatan, jaga proteksi diri. Jangan goblok kayak kartun yang sebelumnya. Aku harus percaya sama Tuhan, seorangan gua APD. Jangan. Tetap harus pakai APD supaya kita memproteksi diri. Tetapi di luar semuanya itu, kalau pikiran kita takut terus dengan corona, akhirnya kita punya sikap yang menunda-nunda. Gak sih, wes apa kok kayak pandemi. Padahal opportunity ada di sana. Peluang bisnis ada di sana. Ya, Pak, ditemani apa enggak ini? Ditemani itu dia ngajak ketemuan di mall. Terus ya apa ya? Sudah usah, wis. Telepon naik, Zoom naik. Karena apa? Karena berangkat ya dengan pemikiran yang takut dengan corona. Udah. The peace of God will guard your heart and mind. Jadi taruh Tuhan di kepala Anda. Pikirkan semua yang baik. Itu akan sangat membantu Anda untuk melangkah dengan mengambil keputusan. Oke. Nah, saya ingin sharing sedikit ini sebagai penutup sebuah perikop dari firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Itu tidak saya bacakan, tetapi Anda bisa baca sendiri bahwa di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 itu perikop yang menceritakan ada 3 orang yang ketemu Yesus dan ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti dia. Ya, orang pertama datang dan ngomong, Tuhan, aku ingin ikut kamu. Dan terus Tuhan bilang, loh, serigala itu tidak punya sarang loh. Anak manusia juga tidak punya tempat untuk berteduh. Jadi istilahnya ikut Tuhan itu tidak enak. Terus dia mundur, tidak jadi ikut Tuhan. Karena aku soro hidupnya ikut Tuhan, wis tidak usah wis. Nah, takut hidup susah itu menjadi excuse untuk ngambil keputusan. Menjadi tidak jadi. Orang yang kedua datang, nanti ya Tuhan, aku tak nguburin orang tua aku dulu, baru aku ikut Tuhan. Boleh toh? Aku kan ngubur orang tua aku sendiri dulu. Nanti kalau orang tua sudah meninggal, terus tak kubur dan sebagainya, saya baru ikut Tuhan. Itu alasan saja untuk nunda. Ya, orang yang ketiga muncul dalam cerita itu, ya apa, ngikut Tuhan, tapi aku tak pamitan dulu ya. Aku tak pulang, aku tak pamitan dulu sama orang tua, sama keluarga. Lagi-lagi ada selalu alasan untuk menunda sebuah decision. Dan ini sudah di-capture oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Bahwa manusia itu sangat-sangat normal untuk menunda dan mencari alasan. Ada 1000 alasan untuk bilang tidak. Yang dipilih ya 1000 itu. Padahal ada ribuan alasan juga untuk bilang ya, tapi yang dipilih untuk menunda. Nah, ini seringkali menjadi gaya hidup kita. Kita selalu saja kreatif enough untuk menemukan alasan-alasan untuk menunda sebuah keputusan. Why wait? Jangan nunda. Lakukanlah. Karena kita belajar hari ini bersama-sama bahwa opportunity itu tidak boleh ditunda, harus di-create. Ya, kesempatan itu mungkin bisa datang ya justru ada saat ini. Terus gimana caranya untuk bisa enggak takut? Ya percaya sama Tuhan lah. Bahwa Tuhan itu ada untuk bisa menjaga kita. Ya, akhirnya saya akan tutup dengan sebuah slide yang ada meme-nya ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan there are 7 days in a week. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan lain sebagainya. 7 days in a week.
And someday isn't one of them. Jadi ada 7 hari dalam seminggu, dan kapan-kapan atau lain hari itu bukan salah satu daripada hari-hari itu. Artinya apa? Ya, urusan kapan-kapan lah, nanti aja lah. Someday ya. Kapan nikah? Someday ya. Kapan punya anak? Ya, lihat nanti lah, someday lah. Kapan bisa punya rumah sendiri? Ya sudah someday lah. Terus ini kapan? Mau sepedaan, mau gowes? Ya nanti ya, nunggu sampai aman ya. Ayo, kapan ketemuan? Kangen, sudah pengen ketemu cucu, ketemu emak, ketemu apa. Nanti ya, cek nunggu sih. Ini sih, coba pikirkan saudara-saudara. Bahwa attitude kita, sikap kita yang selalu menunda-nunda, itu tidak akan bisa membantu kita dalam apa-apa. Ya, jadi itu sharing saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi untuk bisa sharing. Semoga ini bisa menginspirasi Anda semua untuk bisa tetap maju di masa pandemi. Ingat seperti yang saya bilang di awal, bahwa kalau pandemi ini, masa pandemi dibilang seperti malam hari, jangan pernah mengharapkan matahari. Tetapi matahari pasti muncul besok. Dan kita harus menyiapkan diri untuk mengambil kesempatan itu, untuk menyongsong matahari. Oke, semoga ini semua berguna. Terima kasih atas semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.